Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Rista. Di dalam kesempatan di video kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang sangat luar biasa menjamur banget ya, dari kalangan muda sampai pun tua. Nah, dari anak-anak hingga remaja sampai dewasa. Biasa saya menarasikan tentang video atau storytelling ya, tentang itu maupun musik, anime, film, terus bedah buku-buku gitu kan sejarah. Tapi kali ini khusus kebetulan saya lagi di kampung halaman ya, banyak sekali, atau banyak teman yang suka main ke rumah. Kita ini mah ngobrol santai aja gitu kan. Nah, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Saya akan membahas fenomena musik reggae di kalangan anak muda, guys. Kenapa sih kok bisa menjamur, bisa awet sampai sekarang gitu kan? Sedangkan perkembangan musik itu semakin sini semakin maju ya. Zamannya semakin maju, ada elektronik, terus apa? Dubstep, R&B yang mencampurkan antara elektromusik dengan musik-musik lain gitu. Nah, dan sampai saat ini reggae masih tetap eksis gitu dan tidak pudar sama sekali gitu. Nah, kira-kira saya langsung ke narasumber bertanya ya, intronya tidak akan lama-lama. Kenapa sih reggae bisa menjamur dan awet sampai sekarang? Ini salah satunya narasumber saya, teman saya, perkenalkan Anggi ya. Anggi siapa namanya? Eee, Anggi Malgera kalau anak-anak mah bilang ya suka manggil Odang sih. Namanya Anggi Malgera, biasa dipanggil Odang, tapi kita panggil nama Anggi aja ya, biar terbiasa gitu, biar nggak aneh. Kalau Odang kan, itu mah identiknya dengan lalandian orang Sunda gitu kan. Nah, kita panggil aja Anggi. Nah, ini Anggi Malgera ini selaku penikmat musik reggae juga kadang juga tampil sebagai gitaris reggae, guys. Dia punya bandnya. Nanti saya kasih klipannya ketika dia jamming ya, guys ya. Nah, untuk pertanyaannya adalah kenapa reggae bisa mengakar hingga sekarang di tengah gempuran musik yang semakin sini semakin keren gitulah. Reggae kan identiknya dengan kultur dan budaya ya kan. Sama halnya seperti Indonesia seperti dangdut gitu kan. Mungkin reggae mah dangdut versi Jamaika, versi kerennya gitu. Nah, kenapa sih reggae itu sampai sekarang masih bisa eksis? Ya sebelumnya makasih Bang, udah ngundang ikut ngobrol-ngobrol kayak gini. Kalau menurut gua sih kenapa musik reggae masih eksis di kalangan anak-anak, soalnya kita, berdasarkan ada komunitasnya sih, komunitas masih terjaga gitu, sama kalau menurut gua reggae itu asik gitu buat didengerin, buat dipakai nyantai bisa, buat dipakai joget-joget, jamming bisa gitu sih kalau kata gua. Barusan tadi jawaban dari Anggi ya guys ya. Nah, kira-kira ada tambahan lagi nggak Anggi? Kenapa reggae sampai saat ini masih bisa mengakar dan banyak sekali pendengarnya hingga saat ini? Oke, silakan. Kalau kata gua ya gitu, selain musik reggae enak banget buat didengerin, nggak kalah lah sama musik-musik lain. Apalagi di era-era gempuran musik-musik baru kayak sekarang R&B elektronik kayak gitu kan. Musik reggae masih tetap alhamdulillahnya masih tetap eksis gara-gara ya itu ada ada pengaruh juga dari komunitas reggae, komunitas anak-anak Vespa. Biasanya kalau apalagi kalau lagi ada NF Vespa tuh biasanya yang diundang tuh eh, artis-artis yang suka pada main musik reggae, jadi masih kejaga lah gitu, bahkan makin ngejamur gitu, makin ada lagi generasi-generasi yang baru gitu. Oke, jadi itu ya saya menarik kesimpulan dari jawaban Anggi barusan, kenapa reggae masih dinikmati hingga saat ini itu adalah terbantu karena komunitas ya guys ya. Solid-solid gitu anak-anak reggae itu membangun sebuah ikatan dalam mungkin ada selalu mengadakan event yang ya sehingga nanti suatu saat apa berkumpul mengundang band-band regis ya biasanya ya sehingga reggae terus ada dan terus hidup guys itu karena bantuan komunitas dan solidaritas dari para pendengarnya hingga ada sampai saat ini dan tidak terkalahkan oleh gempuran-gempuran
musik-musik yang lebih modern lagi. Oke, dan saya juga sebenarnya ya ibarat elektro atau dubstep atau musik-musik modern sekarang itu komunitasnya emang sih menurut saya itu kalah gitu dari solidaritas anak-anak reggae, guys. Jadi lebih ke individualis kalau musik-musik modern sekarang komunitasnya belum terbentuk seerat dan sesolid anak-anak reggae. Jadi itu adalah Sebenarnya kita nggak terlalu ada di permukaan, tapi kita ini aja gitu, masih di situ-situ aja gitu. Kita nggak mati, nggak pernah eh, mati gitu. Biarpun nggak ada di permukaan banget gitu maksud gua. Tetap bisa survive Bang ya. Ya, oke. Jadi reggae tetap pada prinsipnya tetap dari ranah underground ya, dari arus bawah gitu. Jadi tidak muncul ke permukaan dan itu dia dalam artian underground itu biasanya emang berawal dari solidaritas dan komunitas itu sehingga membentuk sebuah ikatan dan awet sampai sekarang yang Gi. Oke, jadi itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya guys. Jadi kan si reggae ini identik dengan kultur dan budaya ya kan. Seperti saya yang sebutkan saya sebelumnya ya. Kalau reggae itu dangdut versi Jamaika gitu. Gimana sih tampil keren gitu menikmati musik reggae di tengah gempuran musik yang modern tapi dicapnya sebagai dangdut gitu. nggak masalah sih kalau misalkan ada segelintir orang yang nyamain reggae sama musik dangdut. Emang sebenarnya inilah kayak apa? Hampir mirip lah, soalnya enak banget gitu kalau dipakai joget, dipakai nyantai juga enak banget, nggak masalah sih. Kita mau pede-pede aja gitu. Oke, jadi sorry ya buat para musik reggae bukan saya mau merendahkan atau apa disclaimer dulu. Bukan saya mau merendahkan atau apa emang mungkin faktanya seperti itu ya. Jadi dangdut Siap-siap. versi Jamaika Jamaika. Nah, kenapa saya sebut dangdut? Karena ritmenya itu banget gitu kan dipakai goyang. Nah, oke untuk pertanyaan berikutnya ya, Anggi. Tidak jauh dari pertanyaan yang pertama tadi. Kenapa gitu masih memilih musik reggae sekarang nggak mau move on untuk mendengarkan atau membawakan lagu-lagu yang lebih modern? Silakan. Sebenarnya bukan gak mau move on sih, sebenarnya gua juga emang pencinta musik yang lain juga. Kayak dulu sih awalnya gua suka musik reggae tuh pertamanya dari gua tuh dari tongkrongan sih. Gitu kan, waktu itu tuh dari awalnya emang suka musik musik yang lain. Dulu suka dengerin kayak Nirvana, kayak The Stroke, apa band-band luar kayak gitu. Apalagi kalau Indonesia tuh band-band pop tuh kayak Peter Pan tuh kayak kayak gitu. Tapi pertama gua karena gara-gara suka nongkrong di tongkrongan tuh, di abang-abangan kan punya bengkel tuh, bengkel Vespa. Tuh si abang-abangan tuh biasanya suka nyetelin musik reggae tuh. Jadi gua tiap hari tuh dijajalin musik reggae tuh. Lama-lama, ih, ini lagu enak juga ya, musik ini enak juga ya. Musik apa nih? Gue tanya-tanya tuh sama bang, musik reggae nih. Wah, asik ya bang, musik reggae. Nah dari situ gua mulai suka reggae, gua mulai cari tahu tentang reggae, sama kebetulan suka ikut-ikut abang-abangan kalau ada acara-acara Vespa tuh, suka nonton konser, eh suka ikut-ikut. Mulai tuh dari situ. Sama kebetulan tuh si abang-abangan ini punya band reggae juga, jadi suka ngisi-ngisi acara-acara gitu. Gitu sih pertamanya. Oke. Jadi itu berawal dari komunitas dan solidaritas antar teman hingga wah asik nih kayaknya musik ini ya. Asik. Asik. Selain musiknya asik, kita nongkrongnya asik gitu. Nah, itu. Jadi masuk ke tongkrongan Iya. juga gitu kan. Jadi selain kita ngedengerin musik, kita juga masuk ke pergaulan, ke kehidupan yang lebih nyata lah. Jadi bisa mungkin melampiaskannya berawal dari musik, lanjut ke tongkrongan gitu, enak ngobrol, terus dapat teman gitu. Mm-mm.
Nah, gitu. Jadi terbentuklah sebuah komunitas. Jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa solidaritas dan komunitas di antara para penikmat musik reggae itu benar-benar kuat. Nah, itu dia ya guys ya. Menurut salah satu narasumber saya bernama Anggi ini. Oke, next untuk pertanyaan yang selanjutnya. Jadi reggae itu tadi menurut Bang John Lennon ya, katanya Kayak John Lennon gak nih? Kalau kota gue mah John Leto ya dah. John Leto, John Leto. John Leto. Imagine all the people. Nah, itu dia guys ya. Jadi kata menurut si Bang John Minum dulu deh Lennon, apa? Gak apa nih? ya haus haus Haus, haus haus. haus. Lanjut Bang. Oke, jadi lanjut ke pertanyaannya ya guys ya. Jadi kan si reggae ini identik dengan marijuana ya. Marijuana itu udah kita ketahui adalah salah satu barang yang diharamkan oleh agama gitu, bahkan dilarang oleh negara. Tidak legal kecuali di Jamaika itu sendiri ya. Itu bahkan menurut beberapa sumber ada juga kepercayaan yang melibatkan marijuana loh guys. Tuh agama Rastafari. Agama Rastafari itu mewajibkan penganutnya untuk menghisap ganja guys. Nah, nanti itu kita bahas ke bagian-bagian berikutnya ya Seru guys nih ya. kayaknya nih. Kita itu untuk lebih berkembang lagi ngobrol santai ini gitu kan. Meskipun ngobrol santai tapi mungkin Insya Allah ada isinya juga. ada isinya, ada menambah wawasan kita lah. Nah, juga ini bukan berniat mengajari tapi kita mungkin Kita apa ya, juga bukan pakar-pakar banget lah gitu. pakar-pakar banget untuk ke lebih ke Ngobrol asik aja. ke hal-hal yang lebih jauh. Kita mah ngobrol asik aja gitu kan. Nah, Sama mohon maaf nih kalau dirasa kurang bisa langsung komen-komen aja gitu, bisa ditambah-tambahin. nah gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kan yang seperti saya sebutkan barusan identik dengan marijuana atau gele gitu kan ya. Jadi membangun stigma di masyarakat itu buruk. Nah, gimana Anggi menanggapi stigma yang muncul di masyarakat tentang reggae itu identik dengan marijuana? Apakah emang para penikmat musiknya atau yang berada di komunitas itu harus menghisap ganja? Terus gua sih ya nggak juga sih. Gimana orangnya sih kalau kata gua. Lagian juga musik reggae tuh nggak harus kok kita harus ngisep ganja, nggak harus kita gimbal. Itu sih tergantung orang-orangnya ya. Lu reggae ya lu reggae ya lu nggak harus ngikutin semua kultur yang nggak enaknya gitu. Cukup musiknya aja sama filosofi itu sendiri, karena kan musik reggae diawali dari musik menyuarakan tentang kebebasan. Nah, itu dia yang saya suka. Oke, lanjut. Kalau ya orang lain mandang reggae itu identik dengan ganja, ya Salah. kita nggak salah juga, kita juga nggak bisa ngatur pandangan orang ke kita kan. Benar. Ada sih segelintir orang kayak gitu, tapi nggak semua gitu. Ya, benar. Oke, jadi gitu guys. Tapi Anggi termasuk orang yang bersih dari ganja ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Clear. Alhamdulillah. Teman saya termasuk orang mungkin identik dengan reggae itu dan ada yang sebab stigma di masyarakat itu kalau reggae itu identik dengan ganja. Tapi alhamdulillah teman saya ini bersih dari ganja 100% guys ya. Berkarya nggak harus pakai narkoba. Nah, itu dia quotes dari Anggi ya, berkarya tanpa narkoba. Kita bisa kok. Nah, jadi itu dia ya guys ya. Jadi salah misalkan stigma dari masyarakat kalau reggae itu identik dengan marijuana, itu salah besar guys. Apalagi khususnya di Indonesia, apalagi teman saya benar-benar 100% bersih dari itu. Nah, mungkin stigma ini muncul ketika emang sebagai pionir reggae ya, orang-orang Jamaika itu identiknya dengan Ganja juga kan ada agama Rastafari juga tuh, nyangkutnya jadi ke banyak hal gitu kan. Nah, itu dia karena adanya agama Rastafari itu yang mewajibkan para penganutnya untuk menghisap ganja. Tapi insya Allah teman saya ini bersih dari
Itu guys. Nah, itu dia ya guys ya. Jadi jawabannya dari Anggi. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Nah, reggae kan kita juga reggae itu selain ngomongin reggae itu tentang musiknya. Nah, di Anggi ini influence terbesar dalam bermusik gitu. Influence terbesar selain dalam bermusik dan mendengarkan reggae itu siapa? Jangan dulu keluar negeri deh. Kita dulu ngomongin yang dari Indonesia kan banyak banget tuh ya. Nah, influence Anggi mendengarkan musik reggae dan sekarang apa sebagai gitaris reggae itu siapa nih di Indonesia dan kenapa alasannya? Gitaris amatir lah. Gak apa-apa. Musisi itu meskipun sebagai penikmat ya kita bisa membawakan sebuah lagu dan menciptakan lagu, saya menyebutnya sebagai musisi. Asli bisa menghibur orang meskipun kita belum punya album atau lagu ya. Saya menyebutnya sebagai gitaris karena pandangan saya itu pandangan saya itu dalam berkarya itu tidak harus mengikuti aturan gitu. Iya. Misalkan Anggi kan gitaris reggae tapi nggak mau disebut gitaris reggae gitu kan. Harus karena misalkan gitaris itu harus punya skill, Iya. harus punya album, harus punya lagu. Menurut saya setiap setiap seseorang yang memberikan sebuah karya ya. Intinya tuh sebenarnya dari hati sih. Nah, ibarat mengeluarkan ekspresi dari jiwa gitu lewat gitar tentang musik reggae, saya anggapnya gitaris. Saya anggapnya adalah musisi gitu. Gitu ya kan Yanggi ya. Jadi siapa nih influence Anggi dalam bermusik reggae itu gitu. Kita mulai dari Indonesia aja dulu deh. Siapa? Indonesia ya. Kalau Indonesia gua tuh terinfluence banget sebenarnya banyak sih. Tapi kalau terinfluence Steven and Kartris, Bang Tepeng tuh kalau sebelumnya minta doanya nih Al-Fatihah buat almarhum Bang Tepeng udah ninggalin kita semua dari beberapa tahun belakang tuh. Ya sih itu sih dari terinfluence sama Bang Tepeng, Stephen Kokonatris, soalnya musik-musiknya tuh positive vibe juga nggak terlalu reggae ngikutin reggae luar banget gitu. Jadi ada ciri khasnya kayak Jadi ada ciri khas ya. jadi reggae Indonesia banget gitu. Jadi ada karakternya sendiri. Ada ya, karakternya sendiri. Kalau yang lain sih banyak sih, ada Mas Tony sama almarhum Imanes juga tuh. Oke. Sama ada tuh band Bandung Cover Gestun, enak banget tuh. Boleh kalian dengerin sebagai kalau yang mau tahu reggae boleh didengerin tuh. Dengan lirik-lirik puitisnya. Iya, Sebagai referensi itu ya. sebagai referensi. Yang mungkin yang mau mendengarkan musik reggae itu ada referensinya barusan dari Bang Anggi gitu. Nah, terlepas dari itu semua, saya ingin langsung ke fansnya sendiri ya yang merasa terinfluence atau terinspirasi dari Stephen and Kokonitris itu. Kenapa sih bisa menginspirasi Anggi hingga sejauh ini dalam bermusik reggae? Pandangan pribadi Anggi aja. Oke, silakan. Gua si Kokonutris tuh dimulai dari kalau lagunya ya, kalau dari musiknya keren banget gitu. Oke, musik keren. Ada di situ ada unsur R&B, pop digabungin sama reggae gitu. Jadi nggak kayak reggae luar banget lah, kayak nggak kayak ngikutin Bob Marley banget gitu. Ada ciri khasnya tersendiri sama lirik-liriknya tuh menurut gua wah gila sih. Kalau Bang Tepeng tuh bikin lagu lirik-liriknya pasti ngena banget gitu, pasti ada yang relate banget gitu sama kehidupan kita sehari-hari. Itu sih kalau dari karya-karyanya. Kalau dari kepribadiannya, ini sih yang lebih gue suka dari Bang Tepeng tuh, sama komunitas tuh, terutama sama fans komunitas tuh, sama kawanan-kawanan ngerangkul banget gitu. Mau dia sakit, mau dia apa, kalau ada acara dia tuh pasti datang dia. Ngerangkul banget gitu sama fansnya tuh lebih dari apapun gitu. Humble orangnya juga, nggak pelit ilmu. Gitu sih kalau kata gua. Oke, jadi itu dia ya guys ya, Bang. Siapa namanya tadi? Bang Andi.
bukan Bang Tepeng, Bang Tepeng. Namanya sih Stephen cuman dipanggil Bang Tepeng gitu. Nah, jadi si Bang Tepeng itu yang menyebabkan Anggi merasa terinspirasi dan terinfluence itu karena selain gaya musiknya juga variatif ya. Tadi ada R&B-nya Ada R&B-nya, ada Pop juga. rapnya juga, juga gitu kan. Jadi variatif. Reggae rocknya juga nah, ada, rocknya juga ada gitu kan. Jadi Dangdut malah. dangdut ada. Malah di album terbaru tuh ada tuh yang featuring Cita Citata tuh. Cita Citata. kita gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi si Bang Tepeng ini keren. Jadi Satu pionir legend lah dia. oke, jadi menurut Anggi itu ya guys ya. Jadi si Bang Tepeng ini meramu musik reggae itu bukan hanya terpaku pada aturan yang baku tentang reggae ya. Jadi si Bang Tepeng dan Stephen and Coco Nutrisi ini memasukkan berbagai unsur mungkin ya. Yang barusan juga Anggi bilang gabung sama musik dangdut ya. Cita-cita dan enak banget kayaknya itu ya. Nanti jadi bisa kirim videonya ke saya ya Bisa buat tuh. didengerin. Judulnya tuh Tak Tergoda di album terbaru yang Langsamkan tuh, album terbaru sebelum Bang Tepeng meninggal tuh sempat ngeluarin lagu itu tuh. Oke, jadi nanti Anggi bisa kirimin ke saya ya lagu itu. Nah, itu dia guys ya. Jadi tidak terpaku aturan yang baku ya. Reggae yang si Bang Tepeng itu jadi variatif musiknya guys. Tidak terpaku tentang reggae yang tetet tetet. Tapi banyak gitu ya? jadi reggae Jamaika tapi lebih variatif lagi itu. Nah, itu bagus sekali jawaban Anggi ya. Biarpun banyak juga sih musisi-musisi lain yang enak juga. Tapi itu sih menurut pandangan gua aja gitu. Ya. Ya nggak apa-apa Anggi. Ini kan saya bertanya juga tentang gimana menurut pandangan Anggi dulu. Mungkin teman-teman sekalian ya yang menonton beda lagi gitu tentang Bang Tepeng atau pandangannya tentang Stephen Coconutris itu tuh. Terus ada Bang Sony juga gitu. Nanti kita bahas untuk yang selanjutnya ya guys ya. Nah juga selain musiknya juga yang variatif dan tidak terpaku pada reggae itu harus seperti apa dan bagaimana gitu kan. Kehidupan bersosialisasinya juga bagus gitu kan guys ya. Humble banget dah pokoknya. Dia meskipun sakit, kalau ada konser eh, dia pernah bilang tuh kayak gini, kalau gua lihat-lihat dari podcast musiknya, gua sakit oke lah nggak apa-apa, tapi ini kru kita nih masih ada yang harus, mereka tuh punya keluarga gitu, harus ada yang di nafkahin. Ya gitulah, segitunya banget gitu Bang Tepeng sama keluarganya, sama anak-anak komunitas juga care banget. Itu sih yang gue lihat, wah the best banget lah Bang Tepeng, nggak bakalan terganti di hati gue. Oke, jadi itu jawaban Anggi ya guys ya. Jadi dari sosialisasi dan Sosialisasi. sosialisasi bukan sosis ya. Sosialisasinya itu dan kehidupan pribadinya yang humble gitu kan. Jadi merangkul ke setiap orang dan menghargai komunitas gitu kan. Jadi kayaknya tidak ada jarak ya antara fans dan band. Jadi Dia mah semuanya sama kayaknya ya. sama rata, dia nggak sama ngerasa dia paling, dia gara-gara dia artis dia tuh paling di atas lah, enggak sih. Oke, bagus sekali ya barusan dari jawaban Anggi. Jadi beliau ini terinspirasi dan terinspirasi dari Bang Tepeng. Stephen and Coconutris khususnya untuk influence-nya yang berasal dari Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang luar negerinya nih guys ya. Anggi terinspirasi dan terinfluence dari musik reggae itu siapa nih dari luar negerinya? Bisa disebutkan dan kenapa alasannya? Kalau luar negeri sih jujur nggak terlalu ngikutin sih. Tapi kalau terinspirasi dari luar negeri tentunya Bob Marley lah. Pasti itu Semua ya, anak reggae juga pasti Bob Marley lah. Reggae ya. Soalnya dia yang nyiptain reggae gitu kan, sama pionir banget reggae. Selain Bob Marley paling Revolution itu sih
Yang lain-lain banyak sih, tapi kalau luar negeri paling banyak dengerin Bob Marley sama Revolution sih. Rebo, Revolution. 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 Revelation. Ya. Yo, ay. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Maaf sebelumnya ya. Kita ke pertanyaan berikutnya mungkin agak menyinggung ya. Saya mah terang-terangan aja, ya namanya juga saya sebagai orang yang awam terhadap reggae gitu kan. Menanyakan langsung ke narasumbernya mungkin ya. Reggae itu identik dengan selain yang tadi saya sebutkan sebelumnya dengan marijuana gitu kan. Nah, kebanyakan anak reggae yang khususnya sebagai pendengar saja gitu kan ya, yang berada di komunitas itu orangnya cara ludih gitu kan ya. Maaf nih, orangnya cara ludih, tanpa mendeskripsikan atau mengkotak-kotakan gitu. Cara ludih terus reggae itu identik dengan gimbal itu rambut. Aduh, tidak apa? Ente bersih gitunya berarti kan kalau misalkan gimbal gitu kan sampoannya itu aduh sulit banget udah berapa lama nggak sampoan gitu kan. Nah, terus harus pakaian-pakaian yang merah kuning hijau gitu kan. Nah, sebagai narasumber nih sahabat saya ini Anggi gimana menanggapi fenomena tersebut, silakan. Si itu gimana pribadi kita masing-masing ya. Kalau musik reggae harus gimbal, musik reggae harus marijuana, musik reggae harus anak Vespa, enggak juga sih. Itu anak Vespa juga termasuk ya, tadi Ya. belum diutarakan di pertanyaan ya, oke. Enggak juga sih sebenarnya, selama lu suka sama musik ini, selama lu doyan sama musik ini, ya lu anak reggae gitu. Tanpa lu harus gimbal, tanpa lu harus marijuana, narkoba, ngeganja gitu, tanpa harus anak Vespa. Kalau lu suka sama musik ini, ya lu ikut aja langsung dengan sepenuh hati gitu, dari hati intinya mah, dari hati sih. Nggak terlalu terpaku harus gitu gini, tapi kan pandangan orang musik ini harus gini. Tapi enggak juga sih. Kalau selama dari hati lu reggae, lu anak reggae. Dari hati lu reggae, lu anak reggae. Gitu sih. Nah, itu ya guys ya, jadi tidak terpaku harus begini dan begitu ya. Lah gua ini kagak gimbal amat. Yang gimbal paling bulu jembut gimbal. Nah, ya termasuk saya juga ya sebagai narasumber yang fanatik terhadap reggae pun rambutnya biasa aja. Setelan nggak merah kuning hijau ya. Enggak lah, biasa aja. Jaket baseball kayak gini malah terlihat drugs juga. Enggak. drag juga enggak gitu kan. Selama hati lu reggae, lu anak reggae. Itu dia, jadi jiwa yang ditonjolkan, bukan atribut yang dipakai. Iya. Seberapa jauh Anda terlihat reggae, tapi kalau hati dan jiwa yang Anda keluarkan terhadap musik reggae itu, ya Anda reggae gitu. Benar. Harus gimbal, gak harus merah kuning hijau, Gak harus. menghisap Ganja. ganja Gak gitu harus. kan. Anda reggae. Selama Anda menikmati musik itu, selama Anda menikmati musik reggae itu, Cinta sama reggae. selama lo jatuh cinta sama reggae gitu kan, Anda adalah reggae gitu, dan Anda jujur atas itu gitu kan. Nah, yang menarik ini ada pertanyaan dari teman saya nih, si Bang John Lennon. Mau bertanya tentang apa tadi Bang John? Silakan ditanyakan, mungkin Apa nanti tuh bang? bisa dijawab sama Anggi ya. Aduh, akhirnya saya ngomong juga setelah setengah jam mengalami krisis identitas ya. Setelah sekian lama. Iya. Ya, perkenalkan saya Ari Intisari. Anjing. Ada orang katanya sih mirip John Lennon, tapi saya merasa seperti perawan ya. Iya sih. Kalau kata gue lu bukan kayak John Lennon. Coba. Kayak ini apa? Limbad. Anjing. Oh, berarti tadi pas ya nggak ngomong ya? Iya. Setengah jam ya? Iya.
Oh iya Bener ada, banget, bener. saya ada pertanyaan. Sebenarnya saya juga suka reggae sih, tapi paling Rap of Rap, ya kayak The Paps Iya, gitu, iya. yang agak Bener. melayang-layang gitu. Jadi ada Ya ada psychedelic ya. Iya bener Nah, bener bener. saya denger kayak psychedelic. Kan Wah, saya suka apa? kayaknya nih abang nih enaknya yang tinggi-tinggi gitu ya. Betul kan saya suka The Anjing. Doors gitu, Ya The ya, Doors, bener Pink bener. Floyd, Bener bener. rock-rock gitu. Boleh Atau The boleh. Beatles lah yang psychedelic gitu. Boleh. Ya kan kadang-kadang ya reggae sih bagus sih. Lirik-liriknya menyemangati atau apa gitu. Kayak Tony Q atau Stephen Jam gitu. relate juga sama kehidupan. Saya juga suka sih. Bang Emi juga suka kayaknya. Yoi. Tapi kadang-kadang ada beberapa band-band reggae yang liriknya tuh kacangan gitu. Kayak Armada, kayak sekelas Armada lah. Atau sekelas apa ya kira-kira? Hijau dan masih bagus sih. Kayak Republik lah. Jadi cinta-cinta fuck lah men. Kurang gitu jangan. Kayak lirik-lirik cengeng gitu maksud lu. Heeh. Ke modern reggae kayak Iya, kayak kalau Coffee Reggae Stone kayak Tony Q, kan liriknya bagus gitu ya. Kadang-kadang ada lirik-lirik yang, waduh, kurang men, kacangan men. kayak nggak jauh sama kangen band gitu. Iya, kan. Iya. udah kangen band kayak kangen band. Jadi Eh, saya menurut ya it, ya oh, itu bagus-bagus aja sih tapi dia pinter-pinter juga sih. hmm, Bisa bikin lagu tapi Tapi kayaknya sebagai masih ranah-ranah lu kurang suka gitu, lo kurang kayaknya masih bisa bagus dari kurang suka gitu, kurang suka. tanpa membahas percintaan itu. Iya, bukan pernyataan doang sih. Iya, tapi kadang-kadang liriknya kayak kurang gitu lah. Oh, Ya, oh. kayak kurang jangan. Gimana tuh? Menurut pandangan yuk. Kalau menurut gua soal band-band yang mungkin lagunya kurang bagus atau kurang liriknya kurang kena sama pendengar gitu, gimana ya? Soal sah-sah aja sih kalau menurut gua, soalnya cara orang berkarya sama cara orang penulisan lirik buat lagu tuh beda-beda kan. Kalau kata gua sih bukan cuma reggae kok, musik-musik lain juga kalau yang bikin liriknya Kacangan. absurd mah absurd aja. Bukan absurd jangan. Iya iya, nggak kacangan mah kacangan aja. Pop nih, pop Pop banyak. yang bagus, rock banyak banget yang bagus. Iya juga sih. Tapi kalau yang penuh secara penulisan lirik ya nggak jelas mah, ya nggak jelas juga. Iya, tergantung orangnya berarti. Tergantung orangnya sih. Kalau kata gua sih nggak ada musik yang jelek sih. Adanya juga gimana selera pendengar aja gitu. Iya. Soalnya musisi tuh gimana kita kejujuran nulis lirik aja gitu, apa yang dirasain di hati dikeluarin lewat tulisan, lewat tinta. Soal pendengar mau suka apa enggak ya terserah pendengar itu mah. Gitu sih kalau kata gua, nggak masalah juga sih. Soalnya soal selera musik mah. Aduh, maaf nih. Gitu bang. Yang band-bandnya suka liriknya kacangan nih. Saya bukan kayak polisi skena ya. Iya. Gitu bang kalau kata No gua. offense. Mungkin bukan selera saya aja ya. Iya, bukan selera, bukan selera lu aja. Terima kasih. Kalau ini apalagi kalau orang yang suka dangdut nih, lu gak suka dangdut, lu pasti ngelihat orang yang suka dangdut nih Kurang ya? apaan sih? Oh iya juga ya. Tapi orang yang suka dangdut, ih apa sih? Suka-suka gua lah ini liriknya, lirik suka ini sama kita gitu. Iya. Ya itu sih tergantung selera sih kalau kata gua. Kalau masalah karya, yang penting kita bisa berkarya, lu jujur sama karya lu sendiri, lu kagak plagiat, lu kagak nyolong lirik sama ini orang, ya lu Aja. the best lah. Apalagi kan sekarang zaman tuh musisi cover tuh, Iya ya. DJ TikTok lah. musisi cover tuh Fuck lah, men. lebih baik yang Bisa bikin sendiri ya? punya karya sendiri. Setidaknya lu punya karya gitulah. Gitu sih kalau kata gua. Iya. Soalnya nih kalau rada ngegas bang. Kagak. gue pengen ini aja. Iya, pengen tahu perspektif lo aja. Iya. Ini sih perspektif gua. Ya, terima kasih Bang Odang dan Bang Siap. Emi. Ya. Maaf saya bukan menghujat. Ya. No offense. Ntar dah maaf lebaran aja. Iya. Berasal dari ketidaktahuan. Iya. Keresahan. Pasti unek-unek. Keresahan. Iya. Pasti Pokoknya unek-unek aja hidup gitu kan. hidup Jason Ranti. Makasih. Sushi maksimal.
Nah, itu dia ya guys ya, ya di pertanyaan dari Bang John barusan gitu. No offense ini ya, tidak ada penyerangan atau apapun gitu kan. Ini berasal dari unek-unek dan berasal dari ketidaktahuan gitu. Dan berasal dari ketidaktahuan ini juga mungkin Bang John juga meriset sendiri gitu kok. Ini itu reggae itu berasal dari ranah underground gitu kan, identik ranah underground itu tidak apa namanya dalam penulisan lirik atau apapun itu tentang musiknya tidak yang mengikuti arus utama gitu kan. Arus utama itu identik dengan percintaan gitu kan. Ada juga yang seperti yang dijelaskan Bang John mungkin mengikuti arus utama itu tentang percintaan gitu kan. Ada aja gitu kan reggae zaman sekarang yang menuliskan itu ya Bang Anggi ya. Tapi kalau kata gue selagi percintaan tuh liriknya bagus sih nggak masalah juga. Jadi Cuman kadang ada juga cuman yang menurut kacangan ya. menurut dia eh, lirik cinta tuh kayak Bisa lebih bagus. kacangan ya, ngerti lah gua masuk dia. Nggak mermasalahin tentang percintaannya mungkin kalau kata Bang Ari. Cuma liriknya bisa lebih bagus kayaknya. Itu dia katanya kata Bang Anggi meskipun dalam Bang John ini meskipun dalam hal percintaan seharusnya bisa lebih bagus dan lebih Nggak ngasal. Nggak ngasal. jadi nggak tertuju langsung pada tujuan itu sendiri tentang menceritakan tentang cinta gitu kan. Aku cinta kamu doang gitu. Nggak Tapi ada apa gitu. Yang lebih bagus. Itu gitu. ngerti gua Bang. Sorry. Ya, Nah, itu dia ya guys ya. Saya tidak mau hujat, maaf. Saran aja. Saya juga no offense gitu kan. Saya nggak mau channel saya itu jadi ada kontroversinya gitu, menarik viewer. Dari ketidaktahuan ini. Berasal dari ketidaktahuan, tidak mau menyerang lah. menyerang musik ini harus gini. Gitu kan. Tapi mungkin itu berasal dari Keresahan. ketidaktahuan dan keresahan. Emang harus wajib diungkapkan sih sebenarnya. Nah, itu dia mungkin jadi akhir video ini ya, barusan dari kata-kata Bang Anggi dan itulah reggae dan itulah kenapa reggae bisa mengakar hingga saat ini dan gitulah pengaruh-pengaruhnya gitu kan ya. Dan lain sebagainya yang tidak bisa saya apa namanya saya utarakan kembali di sini mungkin nanti durasinya kepanjangan. Dan channel YouTube saya juga baru mungkin ya dari apa 1.400 subscriber saya juga mungkin pengen langsung ke intinya aja gitu kan. Jangan lupa support teman saya, Nah itu mah ya nomor 2 lah gak apa-apa support mah yang penting my best friend. infonya tersampaikan gitu ya dari kacamata kita sendiri. Mungkin wah yang lebih menariknya banyak sebenarnya pengen diutarakan. Mungkin nanti kalau ada modalnya ya handphone yang lebih bagus, terus memori yang lebih tinggi gitu kan. Soalnya segini juga aduh udah banyak peringatan lagi gitu kan soalnya ini direkam di Budawiyahan itu direkam di handphone gitu. Banyak banget sebenarnya pertanyaan ini bisa berkembang ke lebih-lebih lagi hingga membahas sejarahnya gitu kan. Rastafari yang tadi tidak sempat diutarakan langsung dari narasumbernya gitu kan. Nah, kita cukupkan saja sekian ya guys ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kata yang tidak berkenan. Kita tidak bermaksud ya untuk offense ya kata Bang John tadi. No offense. Saya tidak mau gitu kan channel saya ini memicu banyak jadi memicu banyak viewer itu dari hal-hal yang negatif gitu kan kebanyakan ibarat youtuber lain maaf ya youtuber lain itu berawal dari kontroversi gitu kan. Saya mah ingin gitu saya mah ingin apa adanya aja gitu, no offense. Meskipun pertanyaan-pertanyaan saya ada yang menyinggung itu tidak bermaksud menyinggung tapi berasal dari ketidaktahuan dan keresahan gitu kan. Pasti sah-sah aja lah gitu kan kalau diungkapkan gitu. Oke, akhir kata dari saya dari akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia untuk pembahasan kali ini tentang
reggae.